Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa akhshaw yawman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa akhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang telah begitu banyak dan begitu mahal harganya. Kami yakin setiap manusia sebenarnya mengetahui akan hal itu, cuma hanya sekedar tahu, tidak mengerti harus bagaimana sebagai manusia yang telah diistimewakan oleh Allah. Saya pernah dengar ketika saya masih remaja, saya remaji. Ini kiai terkenal, ya teman kita sendiri, membicarakan tentang mensyukuri nikmat Allah. Dari sekian banyak makhluk Allah yang diutamakan, yang paling istimewa adalah manusia. Berdasarkan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sekian banyak para malaikat, malaikat yang paling diistimewakan oleh Allah adalah Jibril. Kalau di dalam surat Fatir itu disinggung, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba yazidu bil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat sebagai rasul.
Allah memberikan kepada malaikat sayap. Ada yang memberikan sepasang sayap, 2, 3, 4. Namun yazidu bi khalqi ma yasha. Ada dari para malaikat yang diberikan tambahan sekehendak Allah. Menurut cerita, Jibril itu diberikan sayap 600 sayap. Lihat-lihat papat, loro telu papat 5. Jibril ratusan sayap. Ini tidak bisa kita bayangkan, Bapak. Jangan akhirnya kita membayangkan berarti seperti ini, tidak boleh. Cukup kita percaya karena mereka semuanya adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat. Cukup kita percayai saja. Yuk minuna bil ghaibi. Nah, jadi kita sebagai orang iman mempercayai bukan hanya yang nyata saja, yang tidak nyata pun kita harus percaya. Akhirnya Jibril bersyukur kepada Allah. Sebagai bentuk syukurnya, Jibril sujud sampai 1000 tahun. Mensyukuri karunia Allah yang begitu besar. Sekarang kembali kepada kita. Kita diciptakan ahsani takwim. Sebaik-baik bentuk. Lalu seperti apa bentuk syukur kita kepada Allah? Nah, ini yang perlu kita pikirkan sendiri-sendiri. Itu pun Allah memberikan jaminan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberikan maklumat, jika kamu sekalian bersyukur, niscaya aku tambahkan kenikmatanku. Tapi jika kalian kufur, ketahuilah bahwa siksaku amat berat. Untuk itu marilah pandai-pandai mensyukuri karunia Allah selagi kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, umur. Karena umur kita itu tidak bisa kita prediksi sesuai. Jumat kemarin lusa kalau ini ngisi tenggene Taman Pinang ya. Kalau ini bayang nih Pak, tiang sing menyebabkan saya bisa masuk atau ngisi di situ. Kok suwe kalau pada ikenang dia. Nah, begitu salah sunat, jejer sing bagian takmir niku. Ustaz, winginane kanca kita meninggal. Sinten Pak? Rikat. Tembus Pak lho. Ya iku mah kok bayangne suwe kok gak ada rikat nang ndi. Nah, padahal belum tahu ceritane. Mantun kira-kira mantun sholat duka apa niku jalan-jalan apa di jalan-jalan sholat duka kalau kurang paham betul. Apakah masih berkeringat mandi ulang buat mencapai niku persiapan makan sudah siap nyicipi dadar jagung kesel meninggal. Coba. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut pasti soal bagaimana, apa sebabnya, kapan, di mana, ini sering kalau sampaikan. Sebenarnya aku jangan mati, gitu. Mati mboten jenengan. Kok abot durung wani mati aku. Enten dia kalau ngaji. Cuma nomor pinten Pak. Sudah kali benar. Siap-siap mau Pak. Wah, udah siap Pak.
lungo dengan anak itu Surabaya mendengar berita meninggal. Mana hebat makanya enggak keringat enggak mati tidak harus sampai pada usia tua. Mati tidak harus lewat sakit dulu. Mati tidak harus ada di rumahnya masing-masing. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin sayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kamu, sekalipun kamu ada di dalam benteng yang kokoh. Gawe verta kandele tembak sak meteran mudeng. Bila ini kok ini kanggo ambekan. Atau mungkin mempunyai alat seperti menyelam nih, mbok mikir malaikat gak mlebu. Nah inilah Pak. Makanya kalau kita mengingat mati, insya Allah dalam setiap langkah kita akan hati-hati. Banyak mengingat Allah. Mungkin kita sekarang bukan bulan sore posisi sebulan enggak karo ya. Kita sekarang masih bisa ngomong, apakah nanti sore masih ada kesempatan ngomong, kita enggak tahu. Makanya lah, udhkurullah zikran katsira, perbanyaklah kamu mengingat Allah. Jamaah pengajian barangkali itu sekilas mukaddimah yang mudah bisa dipahami. Selanjutnya batu kullu muskirin haramun. Kullu muskirin setiap yang memabukkan itu haram. Mabuk cinta ya nama mabuk cinta. Tapi nak keterlaluan jadi haram kan. Satu contoh, saking cintanya teman akhirnya ingin bertemu. Di pertemuan nama pria wanita di tempat satu tempat ya yang sepi tanpa ada orang lain, ini kok haram ya. Layak melantara sulim bimratin makib ila ma'ahadu makramin. Tidak boleh bertemu muka, bukan bertatap muka. Nah tatap muka tambah loro Pak. Tidak boleh bertemu muka dua jenis dua orang lain jenis tanpa ada makro. Jadi semayanan lanang wedok nang kono. Nah, dari pihak wanita tidak didampingi oleh mahramnya itu haram, tidak boleh Pak. Haram setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dari Jabir radhiyallahu anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki qadima datang min Jaisan dari Jaisan kono yang jelas minal Yaman dari suku Yaman dari negara Yaman dari kota Yaman. Maka lelaki itu bertanya dia kepada Nabi Ansarotin dari minuman minuman yasrabunahu yang mana mereka minum minuman di ardin ada di daerah mereka.
minat dareti dari darah perasan tepung. Tepung kok diperas? Ya tepung direndam, entah jenis apa tepungnya. Itu disebut lalu minuman itu al-mizru. Mizru. Ya seperti minuman yang mungkin ada yang pernah melihat. Namanya beda-beda. Saya sering dengar, namun belum pernah melihat sama sekali. Orang-orang yang suka mabuk-mabukan kan, yang katanya topi miring, cap kuntul, atau cap apa saya tidak tahu. Nah, apapun jenis minumannya, selama minuman itu bisa menghilangkan akal sehat, itu dianggap haram. Maka Nabi menjawab, Yaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alamusmir, apakah minuman yang kamu tanyakan itu memabukkan?" Dua minuman itu. Qala Rasul menjawab, "Na'am, betul ya Rasul." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi menjawab dengan tegas, "Muskirin, setiap minuman yang memabukkan hukumnya karonun, haram." Inna Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yang maha mulia lagi maha agung, Adam telah menjanjikan atau ngancam liman bagi orang-orang yang minum minuman al-muskira yang memabukkan, ayat selalu untuk memberikan minum kepadanya min tinatil hadali, dari tinatil hadalah. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, nama tinatil hadali, minuman jenis apakah tinatil hadali itu? Maka Rasul araku alinar au istaratu alinar, keringatnya ahli neraka, au usaratu alinar, perasaan keringatnya ahli neraka. Tidak bisa dibayangkan ya, neraka seperti apa. Kalau menurut beberapa hadis atau ayat, begitu dimasukkan ke dalam neraka kan hangus. Apakah seperti kobaran api ataukah bagaimana? Masih sempat mengeluarkan keringat ya. Betul saja. Lani la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Mereka lah, urusan kita lah yang akan dipertanyakan. Coba seperti mungkin pernah saya singgung sedikit, ketika Nabi bersama salah satu sahabat, entah Mu'ad atau Abu Dhar, saya lupa persis namanya, ada di sekitar Uhud. Tiba-tiba terdengar suara tadruna. Tahukah kamu? Ada suara apa tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam.
Ya, saya kira hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itu tadi suara batu yang paling besar dijatuhkan dari atas neraka sampai dasarnya neraka 70.000 tahun. Bayangan. Kerikil sak dilne mawon dilugurne teko meja gini mboten sampai sak menit, Pak. Ini jarak mungkin 10 senti, gak sampai sak menit. Batu besar dijatuhkan dari atas, dari tebing sana sampai dasarnya neraka jahanam itu sampai ribuan tahun. Sakfiro jernih. Nah, sementara Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diberikan tempat yang paling dasar di dalam neraka jahanam. Seorang yang melihat niku oleh ting dadi intip nih, naudzubillah. Intip neraka. Gina intip limat. Jadi ada seorang laki-laki dari Gaisa bertanya kepada Nabi tentang minuman. Lalu Nabi bertanya, apakah minuman yang dibuat di sana itu memabukkan? Lalu itu menjawab, benar ya Rasul. Maka Rasul menjawab, ingatlah setiap minuman yang berakibat memabukkan itu hukumnya haram. Dan Allah menyediakan bagi peminum yang memabukkan akan diberikan minuman dari tilul hadali. Apa itu ya Rasul? Keringatnya ahli neraka atau perasan keringat dari ahli neraka. Batin askara bahwa haramun. Ini agak lengkap. Bab setiap minuman yang memabukkan bahwa haramun, maka hukum daripada minuman itu adalah haram. An Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha qala, Aisyah bercerita, su'ila ditakoni. Kalau tadi riwayatnya dari Jabir, ini dari Aisyah. Su'ila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bid'i atau bid'u, dari bid'u. Minuman keras itu aneh, Pak. Bahannya semuanya dari makanan minuman halal. Akhirnya diproses bisa berubah menjadi haram. Anggur ini segar, kadang analoginya manis segar. Kurma manis. Gandum. Yang lebih mengagetkan madu. Madu itu obat. Akhirnya bisa diproses menjadi minuman yang kelas memabukkannya sangat tinggi. Aneh. Makanya gue awal wajah al-tuminu halalan haraman. Allah memberikan rezeki untuk manusia, namun kalian yang memprosesnya menjadi halal, menjadi haram. Akhirnya semuanya halal. Selama tidak binas, makanya saya ditanya oleh seseorang, Pak, hukumnya makan daging ini bagaimana? Saya singkat, selama tidak ada larangan dalam Al-Quran, semuanya halal. Dan hadis, maaf,
Karena ini pernah terjadi, Pak, seorang penceramah terkenal ini sing diceritakno kalau sing critakne pun mboten enten sedaya. Dalam pengajian berikutnya yang jelas orang yang menceritakan ini teman kita tak marah ide tak goblok-goblok. Oh, apa? Dan apa, Pak? Lawang ngawalno asu. Daging asu maksudnya. Jangan ada dalam Al-Quran. Pak, sangka niku udah tua kok ndak teliti ya. Penceramah terkenal ini nanti diundang ke pondok sampean. Jadi maaf ya, selain dari 4 maitata badama khurima kalikulu maitatu badamu walamul kinjir wa ma'ila lugarila. Selain 4 seakan juga tidak ada larangan, sehingga kalau ada sesuatu yang diharamkan mereka menyimpulkan itu makruh. Padahal Rasulullah menegaskan kullu nafil min nasibari haramun. Setiap hewan yang bertarung dari jenis hewan buas dagingnya haram. Hewan yang bertaring dari jenis hewan buas mulai kucing, anjing, singa, saterusé niku bertaring dagingnya haram. Kembali pada pertanyaan tadi, selama tidak ada larangan dari Al-Quran hadis itu halal. Dasarnya apa? Dasarnya dalil asal. Maksudnya apa? Allah berfirman, wa ja'alna lakum ma fil ardi jami'an. Allah menjadikan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Apa kita pernah mendengar, Pak, keterangan yang mengkhususkan, oh, pepaya itu halal, mangga itu halal, durian halal, itu dalil, Pak. Nah, itu namanya dalil asal. Waladhi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu. Soal orang jijik atau tidak, nah itu urusan manusia, Pak. Seperti mungkin sudah dibicarakan di sini barangkali minggu lalu. Bed. Nah, bed itu Nabi mengatakan halal. Tapi Nabi jijik melihat itu. Namun ketika ditanya, apakah haram dari sholat? Tidak. Halal, makan Pak, kalau kamu mau. Karena bed itu tidak hidup di daerah kami, di bumi kami, Mekah. Cacing misalnya pakai layak dimakan. Napa ini sing wani ngarom deh. Napa bedane kali ngono? Padha ngene lombone. Wong halal, cacing haram ngen tenan. Nah, itu semuanya dalil asal. Nah, air, air. Napa renang buat air? Udah bingung. Sama angin mungkin dengan menata keberan. Rasulullah mengharamkan orang yang sedang ihram berburu, kecuali berburu hewan laut, tanpa ada pengecualian.
Jadi hewan laut sudah dinyatakan halal. Anjing laut. Anjing laut. Sampai batangnya halal ya. Batangnya hewan laut ya halal. Pernah terjadi perang selama bulan lah, bukan hanya hari. Dalam perang itu sampai kehabisan bekal. Karena masih menghadapi musuh, para sahabat sampai akhirnya makan daun-daunan, Bu. Daun apa nih? Daun telinga, daun jendela. Sampai BAD itu rupanya kaya kotorannya hewan. Namun datang berani belas ya. Gak mangan iki, gak ada kekuatan. Sementara masih dihadapkan dengan musuh. Terus sampai ke pantai, Pak. Entah pantai mana ini. Allah itu melemparkan seekor ikan. Jadi ikan terdampar. Dimakan 300 orang habis selama 16 hari. Napa ada diri sih, Pak? Ini kan mati ya. Wong 300. Misalkan perkara itu kan. Yang setunggal itu kira-kira telah punten maksud tinten. Ini tok lho, daging ini tok mboten campurane sego. 1 kilo cukup. Mboten cukup pinggalan ya, sedina. Bentari itu mau digawe sak kiloan ping 300, 3 kintal. 3 kintal 15 hari lebih. 1,5 ton. Yeah. Nah. Setelah habis dagingnya mengambil 2 duri didirikan di tempat ini. Numpak unta lewat kisar ini betul sundul lah. Duri kayak rine jair niku ditekne ngeten iki dirikati wong numpak unta betul sundul. Saking gedene iwak. Jadi kembali kepada masalah halal atau haramnya tadi ya. Bakalan Nabi pilih sarajir setiap minuman askara yang memabukkan bahwa minuman itu haram. Jadi Rasulullah ditanya mengenai minuman yang bernama bid'u, yang diberi nama bid'u. Maka Rasulullah menjawab setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Bagaimana orang syarika yang minum khamr itunya di dalam kehidupan dunia lam yasrabha orang paring ngombe sapala ing khamr fil akhirah di dalam akhirat ila ayatuba kecuali jika tobat. Khamr itu menjadi minuman pokok Pak benjing tengene swarga. Napa niku ayate? Surat Haji insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha narum mimma in ghairabin wa narum min khamrin ladatin lisharibin wa jalum min masalul musaffa
Lam yarin min ladani lahir. Lam yatamu. Gambaran surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang muttaqin, di sana ada 4 mata air. Yang pertama, air yang tidak pernah berubah warnanya, baunya, rasanya. Ya seperti Zam-Zam. Air Zam-Zam dan benar-benar heran. Disimpan 1-2 tahun ini benar-benar nggak keluar ketuput, rasanya saya tetap seger. Bahkan saya pernah menyimpan, Pak, mulai tahun 2016 saya gunakan 2022 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun, 8 tahun Pak. Betul berubah rasanya. Dan air, mata air dari khamr, lazzatin. Lazzat itu bahasa Arab lah, ini Pak. Lazzatin. Lambi pola dengan saya itu lezat. Paling gampang singkat lezat. Tahu wakil mustarikin. Dan mata air sendiri dari madu. Jadi kan saat madu sak botol pinten. Madu. Datang kereta ini sama bisa gembel elpui Pak. Mandi madu. Jadi elpui mandi madu. Sungai susu. Nestle ini mungkin drum-druman Pak. Sing pegawai Nestle mungkin roh pentinane. Belum. Oh ya tangki, misalnya tangki kemudian ini pintar berapa ribu liter ya. Di sana tuh pengalir Pak. Sungai, madu, susu, khamr, air yang jernih. Karena di sana semuanya serba kekal, bukan kayak tegel. Ani benar anna Rasulullah sallallahu alaihi man sabane wong sariba kang ngombe al-khamra ing khamr fid dunya ing dalem donya lam yasrab orang ngembeni sama Allah ing orang ngembeni sama khamr fil akhirah ing dalam akhirat ila ayatullah kegawean Allah sama wong. Hukuman di dunia cukup dicambuk itu pun tidak ada aturan tertentu. Harus dicambuk dengan ini mboten. Sak petuke anak sandal yang sandal ana misale niki mboten oleh ngeten ya Pak. Kuak lagi. Hukuman minuman keras. Nah, ternyata orang yang tetap membiasakan, maaf, ini ada 3. Salahun langit atau jannah. 3 golongan tidak bisa masuk surga. Nah, 1 al-aquli walidain. Durhaka terhadap kedua orang tua. Salah seorang yang 10 jamaah 3 golongan tidak bisa masuk surga. 1 al-aquli walidaini, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Yang kedua orang yang membiasakan minum-minuman khamr. Aku nak ngombe orang kabeh awakku misale
Bukan kadang kulino lah manten. Yang terakhir Pak Dayus. Banyu. Rupanya para sahabat juga tidak ngerti Pak istilah Dayus. Kalau orangnya Dayus ya Rasulullah. Tanya lagi, Dayus itu apa sih? Kalau lagi rata alihi. Orang yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada keluarga. Masa bodoh. Mungkin ini sering saya contohkan. Kalau niku ngambil contoh niki nggih. Saking almarhum Bapak Awi Suyoso. Kula sih dereng nikah nih teman. Dereng nikah. Orang yang tidak punya cemburu itu tidak bisa masuk surga. Masa keluarga kalah sama ayam. Punya ayam, maaf, kakinya pincang, matanya buta sebelah. Kakinya pincang, matanya buta yang satu. Maghrib, menjelang maghrib tidak pulang, hujan rintik-rintik. Dicari tetangganya semuanya ditanya. Yuk, tidak ada ayam saya yuk. Ayam apa dek? Ayam hitam, kakinya pincang, matanya buta satu loh. Nggak tahu, dia cuma lihat di situ. Golei. Tidak ada yuk. Mermisi ngalih mana tanggane sitawa ditakoni. Nah, titik pincang, motone dicok sisi. Maghrib gak mulai digoleki. Anak wedok jam 3 bengi gak mulai gak digoleki. Ini tangga kula lho. Pikirnya wis gede gak bisa mulai dhewe ya. Niki dianggap Dayus gak senang swarga. Ada ini nyata atau hanya rekayasa? Fiktif saya kurang tahu. Istrinya itu maaf buta. Oleh suaminya dijual sama orang lain. Pikirannya buta ya masa roh. Nah ini disampaikan kepada Ustaz. Bagaimana hukumnya? Si Ustadz menjawab, jangankan sampai menjual kehormatannya. Mbak punya rasa cemburu aja mbak bisa masuk surga. Suami semacam itu adalah suami yang Dayus. Makanya Dayus ini masa bodoh ini termasuk Dayus. Kita hanya selalu menegur menyampaikan soal belum terima, belum terima urusan lain. Karena kita punya tanggung jawab, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Masing-masing dari kalian penanggung jawab, dan kau akan ditanya tanggung jawab kalian di sisi Allah. Babu itu pertama bidang. Alhamdulillah minta nakli wal unadu. Nah ini lah. Jadi khamr itu bahannya cemat-cemat. Enggak guyu ya. Cemat-cemat. Ada dari kurma, ada dari anggur, ada dari gandum, mau dari tepung apa? Ada di daerah dari daerah Janu Kolak. Orang bercerita
Kalau Dawud kata Rasulullah SAW, al-khamru utawi khamru minha taini saking ibiluru Asbara taini dua pohon anaklu kurma wal inafu lan anggur. Walaupun anggur itu terlambat itu juga disebut pohon dalam surat Ar-Rahman. Wanakirun as-sadaru yasjudan. Jadi kan mungkin kalau tidak jeli Pak, najmu. Najmu itu pada umumnya maknanya bintang. Surat An-Najm contohnya. An-Najmi dala madalla sahibukum ma demi bintang ketika terbenam. Namun najmu yang ada di dalam surat Ar-Rahman itu maknanya pohon yang merambat. Karena semua utawi wit sing merambat, wite walu, wite semongko, wite gertis, wite melon seterusnya itu najmu. Wasa baru dan pohon yang berdiri ya dibalik kedua-duanya setuju. Makanya ketika seorang profesor dari California mungkin kalau saya tidak salah menemukan penemuan yang aneh dari sebuah pohon terdengar suara. Mengumpulkan para ilmuwan-ilmuwan dari mancanegara tidak bisa memecahkan fenomena apa ini. Akhirnya alhamdulillah bertemu dengan ilmuwan muslim dari India. Kami tahu 14 abad yang silam kami sudah diberitahu tentang itu. Jadi semua makhluk itu sujud kepada Allah, sholat dan berzikir. Sampai bayangan kita, kalau pagi mungkin bayangan kita bukan mungkin ya, di barat sore bumi ya tapi ya lalu anisami maksimali sujatan. Bayangan, baik bayangan kita maupun bayangan namun itu sujud kepada Tuhan. Bayangannya sujud, menungsanya gak akan sujud. Enam lah. Karena jenuh wasajaru yasjudan. Pohon yang merambat dan pohon yang berdiri tegak kedua-duanya sujud kepada Allah. Kulung berkali dalam ayat lain. Kulung berkali masalah tahu atas perintah. Semua itu diketahui oleh Allah. Sampai hewan malam krik ini pun berzikir Pak. Masya Allah. Bahkan sampai rezeki mereka masing-masing itu didata oleh Allah. Mungkin kalau tidak salah saya lupa tepatnya. Bamaning batul beradu illa Allahul Ghuwa. Bayalamu mustaqarraha wa mustaqdaha kulun bikitabin mubin. Tidak ada satu yang melata di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rezeki mereka masing-masing. Buruk tidak, bahkan nggak ada persiapan makan. Tapi kita belum pernah menemukan hewan mati kelaparan.
Kalau mati kecantol, kecepit, mungkin kita bisa menemukan. Mati telan Batman. Bahkan menurut sebenarnya dari sekian jenis atau banyak makhluk itu tidak ada yang menyiapkan makanan untuk hari esok lusa kecuali semut. Semut itu punya persiapan makanan setahun yang datang. Jadi misalnya, bahkan khawatir semut itu punya cadangan setahun. Nah, kemarin kepada masuk sekali semut, walaupun mereka tidak punya persiapan makanan, tapi mereka tetap dijamin makannya. Anak itu barat nadu dan anggur. Jadi Rasulullah berkata, kolak itu bisa dibuat dari dua macam pohon, yaitu pohon kurma, yaitu buah dari kurma dan buah dari anggur. Nah ya wong asli ini enak, seger, legi. Loh, saya itu memasukkan ini olah tangan manusia itu sendiri. Anak bin Malik radhiyallahu ta'ala kemudian Allah ingsun Anas sini ini Pak iku asli udah nom-nomane mboten wae ngombeni ingsun abatoka itu bapak tirine Anas. Wabah Sukarna dan Mu'ad bin Jabal. Saya pernah melayani mengambilkan minuman keras untuk Abu Talha, Abu Dujana dan Mu'ad. Minuman keseharian Pak, zaman sebelum haram ya. Ini kayak orang luar ini kira-kira. Yang disebut anggur-anggur nggak bangke termasuk ngoten niku wau ta. Jadi mereka tuh membiasakan minum minuman seperti itu. Padahal Pak, menurut cerita minuman keras itu misalkan dituangkan, ditumpahkan ya itu dibakar bisa nyala Pak. Ngono kok dikeomben-omben. Rihatan yang dalam kekelompok minal ansar dari orang-orang Madinah. Jadi sekali lagi saya ulang, Anas bercerita, aku melayani Abu Talha, Abu Dujana dan Mu'ad saat mereka minum minuman dari sekelompok orang-orang Madinah. Tiba-tiba tadakala masuk alaina ing atas ingsun sapa dafilun wong kang masuk. Tiba-tiba ada seseorang masuk ke ruangan itu. Pakola ngucap sama dafil kadasa khobarum. Saudara-saudara, ada berita baru. Nazala tahrimul khamri, telah turun hakarangan khamr. Bang Biyen sekali diberitahu langsung Pak, seketika itu juga dilaksanakan. Pak, maka aku tuangkan minuman itu, saya buang. Dalam Bukhari
Sampai Medina banjir istilahnya. Semuanya dibuang. Nah, kalau jenengan sudah menang, takkan kebenarannya, kesakihannya. Contohnya ini, berhari-hari Nabi memohon kepada Allah agar kiblatnya dipindahkan sampai turun ayat qad nara kakal bersama juga di sama ibarat walian nagabidratan tardoa bahkan lihat jaka satron wasidil karom bagai semakum tumbangan lujuakum satro alayah Muhammad, aku tahu kamu berulang-ulang mengadakan wajahmu ke langit. Baiklah, aku akan memindahkan menjadikan kiblat yang kamu suka. Mulai hari ini hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan gimana kan kalian berada malam mau sholat menghadaplah ke Masjidil Haram. Ya. Ketika itu dorong aku sholat asar. Katakanlah misalnya negeri ya pusatnya sholat asar terus madep nanggone Ka'bah. Pulang ke daerahnya di sana masih menghadap ke Baitul Aqsa, Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Di saat itu orang yang berdamat Nabi di Masjid Nabawi teriak, Islam jalan terang, Umirang Al Masjidil Haram, Bang Harum. Saya bersaksi bahwa Allah telah memerintahkan Muhammad salat menghadap ke Masjidil Haram. Berputar 180 derajat. Sampai saat ini masjid ini mboten dirubah. Disebut Masjid Qiblatain. Masjid berimaman loro. Jadi sejarah lah. Nak memutar 180 derajat itu lah ya Allah. Katakanlah misalnya asalnya yang dulu madu ngolong ya. Orang-orang berpindah mana-mana. Nah, imamnya jadi tukang becak. Nemburi ya. Nah, tapi itulah semangat mereka. Makanya sampai Nabi itu. Khair umati qarni. Sebaik-baik umatku adalah angkatanku. Sahabatku itu paling bagus. Mungkin cara tingkatan secara apa? 95%. Kalau 100 nggak mungkin ya 100 ya Rasulullah yang 100. Nah, mungkin sadarnya sahabat sudah menurun sedikit, menurun lagi, hingga sekarang sudah berapa periode Pak? Dari Nabi sampai sekarang 1447 ya. Nah, ini dibuat rata-rata 80 tahunan. Berapa keturunan Pak? Makanya saat ini ya, alhamdulillah masih iman sih alhamdulillah. Kita berpegang pada sabda Nabi, terba liman rawi wa amanati. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang hidup bersamaku dan mau percaya kepadaku. Matuba sematuba liman amanati walam yarami. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mau percaya ke Rasulullah sementara mereka tidak pernah melihat aku. Kok belok Nabi, sahabat Nabi garuh. Kok sahabat tabiin. Jangankan tabiin. Pengikut para tabiin garuh. Bukan percaya. Nah inilah anugerah.
Makanya seringkali saya bilang hidayah itu anugerah. Yudhil mata mayasat. Surat 2 ayat 269. Wa min tasir mata pada ya khairat dasiro. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Allah memberikan hidayah hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Bayangkan tuh, urip bersama Nabi, baik itu Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi sebelumnya. Bahkan termasuk keluarga dari Nabi itu sendiri. Bukan sedaya urip iman itu. Padahal kata Rasulullah SAW, lau kana imanu inda surya, lawana lahu. Andai kata iman itu ada di bintang surya tanah. Kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah mendapatkan iman, dia pasti bisa sampai ke sana. Niki kalau nanti disukani buku tiang, kami buat enter ya, kirangan disambut sinten hilang, tipis ya. Judulnya khilafah telah tiba. Nak hadisnya bener Pak, cuma cara penyampaiannya yang janggal. Rasulullah SAW pernah bersabda, iman ini nanti akan hilang. Yang menemukan adalah keturunan dari Prancis dan dari Mekah. Kalau Anda ingin membuktikan kebenaran itu, buka Sahih Bukhari halaman sekian, nomor kesekian. Kalau golei Pak kemedok, berarti salah alamat om ini. Ini loh, hadisnya gini. Lau kana imanu inda surya lana lahu. Seandainya iman itu ada di atas bintang surya dan orang itu ditakdirkan untuk diberikan hidayah, pasti dia akan bisa mendapatkannya. Lalu di alukan iman itu ditemukan oleh keturunan Salman Al-Farisi dengan keturunan Fatimah cinta Rasulullah. Yang di situ punya anak namanya Mirza Ghulam Ahmad yang membuat organisasi Ahmadiyah. Jadi hadisnya benar ya, tapi ini Indonesia. Nah kebetulan sekitar di bawah tahun 2000 Pak, itu ada anak mondok dari Tegowangi, Perso Tegowangi. Tegowangi ini daerah Kediri paling utara, paling timur. Nah ini Mas'ud. Saya mencari data siapa sebenarnya. Nah panggilannya ada itu Budi. Nah, kan ini aku mati ya lah. Ini, aku nggak salah. Loh, menentang Pak. Anten lahore, anten. Jadi ini pun salah. Anten sing bener salah, sing bener salah biasanya apa? Salat itu tidak hanya 5 waktu. Selama hidup kita itu salat. Baladinahum ala salatihim dan imun. Masalah pun macam-macam jenengan anggota mengenai suatu terperosok. Anda alimnya kan ada nyumun kamu tadi.
Kulon iku Mbak. Namanya Amin sinten supaya sing akrab panggilannya Amin. Alam Amin. Kalau di bentuknya dijundui caca bapak ini. Dalam apa kata aku? Mungkin kan ya golongan ini. Depan kamu lalu golongan aku. Golongan ini. Kira apa? Ngapa nih? Bapakmu sih salah atau enggak? Nah ini nggak masalah ya. Pun betul salat. Jadi ini kalau pun kepikiran bocoran doang biar ini. Jadi mereka menganggap salat itu tangan dipaksa. Meninggalkan perbuatan kecil dan paksa dan mungkar itu sudah dianggap salat. Ajarlah kita dengan mengingat Allah itu sudah dianggap salat. Surat Toha. Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan salat dengan mengingat aku. Dengan bukan karena benar lah. Tegakkan salat karena mengingat aku dan dengan mengingat aku. Semata-mata mengingat aku. Tegakkan salat semata-mata mengingat aku. Salat kita karena ingat Allah. Dengan mengingat Allah. Mengingat Allah sama dengan salat. Bukan karena dengan. Jadi sebenarnya karena ingat Allah. Tegakkan salat karena ingat Allah. Ingat Allah. Ingat janji yang dijanjikan dan ingat dengan ancaman. Jadi ibadah latar belakang ini kepengin suatu wedi neraka titik. Wa ta'tane khamr la khalutul khusru wa tamru. Minuman ketika itu dibuat dari kurma muda dan kurma kering. Kurma muda, busru, wal tamru. Kalau kata bahwa Anas bin Malik lakot kurimat yakti teman-teman dikaramake awal khamr wa kanat lan ana awa amatu khurihim umumnya khamr mereka yaumaitin pada hari itu khalik talbusri wa tamri. Jadi minuman yang umum di masa itu adalah minuman yang ditambah. Minuman itu campuran dari kurma muda dan kurma kering. Muda kok itu lebih tajam, lebih landep nih kelas komernya. Anggur memang anggur memang kali anggur tradisional. Tapi kedua-duanya kalau sudah diproses jadi minuman itu umumnya tetap haram. Karena Bapak Ibu, itulah kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.